Hai orang-orang Peter yang ngejek, lihatlah dengan mata dan hatimu, rakyat kita, anak-anak itu. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, kita juga mencanangkan di awal pemerintahan program makan bergizi gratis. Pertimbangannya sangat sederhana, bahwa dari semua kajian rata-rata 1 dari 5 anak Indonesia kekurangan gizi. 20%. Di beberapa daerah sampai 30% lebih. Itu yang jelas dikatakan malnutrisi, stunting. Badannya sangat lemah, pertumbuhannya tidak normal. Kemudian ternyata puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi. Banyak juga makan mereka hanya nasi dengan daun-daun. Untuk itu kita telah melihat contoh-contoh banyak negara, dan kita canangkan makan bergizi ini. Kita mulai dengan 6 pada tanggal 6 Januari 2025. Hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini, dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. 55 juta. 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari. Dan termasuk ibu-ibu hamil. Ini sesuatu yang membanggakan juga, karena negara-negara yang kita ketahui, contoh Brazil, Presiden Brazil menyampaikan kepada saya, mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Kita 1 tahun mencapai 55 juta penerima manfaat. Apakah ada kekurangan? Ada. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan. Apakah ada penyimpangan? Pasti. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Jadi saudara-saudara, tentunya kita harapkan zero defect. Itu yang harus kita capai. Tidak kita puas dengan kekurangan 0,00 sekian. Itu pun bagi kita sesuatu yang harus kita atasi, dan alhamdulillah kita sudah mengatasi dan kita sedang atasi terus. Langkah demi langkah, pengawasan demi pengawasan, langkah-langkah pengamanan terus kita lakukan. Tapi intinya adalah bahwa kita intervensi. Saya ingat kata-kata
pendahulu-pendahulu kita. Salah satu ucapan Bung Karno, "The hungry stomach cannot wait." Perut yang lapar tidak bisa tunggu. Pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang punya hati, pemimpin yang punya kepedulian, harus bekerja keras untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan. Ini tugas yang kita emban, tugas mulia, dan alhamdulillah kita penuh keyakinan. Kita buktikan. Saya sangat yakin, walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya, menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan kepada mereka, MBG berhasil. MBG dinantikan oleh semua rakyat. Bahkan sekarang saya repot, saya sedih kalau saya ke daerah-daerah, anak-anak panggil saya, teriak saya, "Pak, kapan kami terima MBG?" Dan kita lihat video klip bagaimana kendaraan MBG datang, rakyat menunggu, menyambut. Ya Allah, udah ditanding nanti anak ini, ya Allah. Ya Allah, genting lagi aku. Ya Allah. Oh, yang ini lah. Ya Allah, ya Allah. Ini kan? Manusia macam mana? Mantap Prabowo. Apa nak? Mantap Prabowo. Enak. Enak? Enak? Enak Dilan? Dilan? Terima kasih nasinya enak banget. Mungkin tadinya. Ya, terima kasih. Enak? Saya tidak paham manusia macam mana yang tidak tergerak hatinya melihat anak-anak seperti itu. Saya tidak paham. Hei orang-orang pintar, hei orang-orang pintar yang ngejek, lihatlah dengan mata dan hatimu rakyat kita, anak-anak itu. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Jangan ragu-ragu. Saudara-saudara, kita buktikan. Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita tidak perlu sedikit pun gentar. Dan saudara-saudara, kita pasti dimaki, kita pasti difitnah. Karena banyak kekuatan, tidak hanya di negara kita, banyak kekuatan memang berada di pihak yang senang di alam penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Jadi kita harus siap. Kalau kita dihantam, kita difitnah, kita diejek, terima itu sebagai kebanggaan. Kalau orang jahat mengejek kita, berarti kita benar dan kita harus terus melaksanakan dan membela kebenaran.